Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SHMM MHUM sebagai dosen penggampu mata kuliah hukum bisnis kelas MJ 501. Dan selamat malam kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas MJ 501 yang hadir pada malam hari ini dalam kegiatan mempresentasikan tugas akhir semester mata kuliah hukum bisnis Fakultas Manajemen Universitas Cyber Asia. Rekan-rekan semua, izinkan kami untuk memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 5 hukum bisnis MJ 501. Yang pertama itu adalah saya sendiri, M. Al-Ghazali, kemudian Bapak Bambang Kurniawan, kemudian Bapak Sudikdo, Bapak Sugeng Riyadi, Bapak Markus Mehan, kemudian Mas Nodi Anton Suhartono, kemudian ada Mbak Irma Sari, Mbak Maria Ulfa, Mbak Susanti, kemudian Mbak Ayu Maratus Soliha, dan terakhir itu ada Mbak Gabriela Dwiyani. Baiklah, pada kesempatan malam ini kami kelompok 5 mengangkat judul yaitu membangun perusahaan bisnis melalui konsep legalitas dan kepercayaan publik. Presentasi ini kami akan bagi atas beberapa bagian, dan yang pertama itu mengenai latar belakang, kemudian pembahasan, ditutup dengan kesimpulan dan daftar pustaka. Untuk itu langsung saja kita langsung kepada rekan kita Bapak Bambang untuk menyampaikan mengenai latar belakang dari makalah kami ini. Untuk itu kami persilakan kepada Pak Bambang. Silakan Pak Bambang. Baik, terima kasih Pak Ghazali. Selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai latar belakang. Sistem hukum di Indonesia itu didasarkan pada sistem hukum perdata. Ini berasal dari masa penjajahan Belanda. Sistem hukum perdata didasarkan pada prinsip supremasi hukum dan konsep legalitas. Ini artinya semua hukum harus diikuti dan ditegakkan agar sistem hukum menjadi efektif. Nah, konsep kepercayaan publik juga merupakan aspek penting dari sistem hukum di Indonesia. Kepercayaan publik diartikan sebagai keyakinan dan yang dimiliki publik terhadap pemerintah dan sistem hukumnya. Sehingga penting bagi pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik untuk memastikan bahwa sistem hukum dihormati dan diikuti oleh semua. Nah, kerangka hukum yang mengatur kegiatan usaha di Indonesia didasarkan pada konsep legalitas dan kepercayaan publik. Kerangka hukum ini dirancang untuk melindungi kepentingan bisnis dan pelanggannya. Ini sangat penting bagi bisnis apapun untuk memahami dan mengerti undang-undang bisnis yang berlaku untuk memastikan keberhasilan operasi dari bisnisnya. Kemudian akan dilanjutkan mengenai studi kasus yang secara detail akan dijelaskan oleh Mas Nodi. Silakan Mas Nodi untuk dilanjutkan. Baik, kita masuk ke dalam slide selanjutnya, yaitu tentang Bank BCA. Nah, Bank BCA ini menerapkan model bisnis yang berlandaskan pada kepatuhan hukum dan kepercayaan publik. Model ini didasarkan pada elemen kunci sebagai berikut. Satu adalah kepatuhan. Nah, BCA ini memastikan telah mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk memiliki lisensi dan izin yang diperlukan, serta memiliki kebijakan dan prosedur internal yang diperlukan. Nomor 2 adalah transparansi. Nah, BCA memastikan operasionalnya transparan dan mudah diakses oleh nasabah. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang biaya, ongkos, dan masalah keuangan lainnya. Nomor 3 adalah layanan pelanggan. Nah, BCA mengutamakan layanan pelanggan dan berupaya untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya. Ini termasuk memberikan dukungan dan bantuan pelanggan, serta mempromosikan loyalitas pelanggan melalui program hadiah dan loyalitasnya. Yang nomor 4 adalah inovasi. Nah, BCA terus mencari cara untuk meningkatkan layanan dan produknya, serta memperkenalkan produk-produk baru. Ini termasuk menggunakan teknologi dan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan memperkenalkan produk dan layanan terbarunya. Nomor 5 adalah
tentang humas. Nah, BCA melakukan kegiatan kehumasan untuk mempromosikan merek dan layanannya, serta membangun kepercayaan dengan masyarakat. Ini termasuk mensponsori acara, terlibat dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, dan terlibat dalam kampanye pendidikan publik. Nah, model bisnis BCA sangat sukses di Indonesia. Bank ini telah mampu untuk tetap mematuhi persyaratan hukum dan peraturan yang selalu berubah. Nah, sekaligus mendapatkan dan mempertahankan kepercayaan publik. Ini telah menghasilkan peningkatan loyalitas pelanggan, peningkatan layanan pelanggan, dan peningkatan profitabilitas. Nah, BCA kini menjadi salah satu bank tersukses yang ada di Indonesia, dan keberhasilannya sebagian besar disebabkan oleh keberhasilan penerapan hukumnya. Kita akan masuk ke slide selanjutnya, di mana slide selanjutnya adalah tentang pemeriksaan terperinci tentang konsep legalitas dan kepercayaan publik terhadap hukum bisnis yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Bapak Sudikdo. Terima kasih. Konsep legalitas dan kepercayaan publik terhadap hukum bisnis di Indonesia sangatlah kompleks karena melibatkan berbagai prinsip dan peraturan hukum yang mengandung dan mengatur perilaku bisnis negara ini. Di Indonesia, bisnis harus mematuhi hukum dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa mereka beroperasi secara adil dan etis. Hal ini termasuk dalam undang-undang yang terkait dengan pendaftaran bisnis, pembentukan kontrak, perlindungan kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. Agar bisnis dianggap legal di Indonesia, maka bisnis tersebut juga harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk pendaftaran bisnis, pengarsipan dokumen yang diperlukan, dan pembayaran pajak. Selain itu, pelaku usaha harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai penggunaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan perlindungan ke konsumen. Pelaku usaha juga harus mematuhi peraturan dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia mengenai penggunaan tenaga kerja dan perlindungan kerja. Kepercayaan publik juga merupakan faktor yang penting dalam hukum bisnis di Indonesia. Publik harus memiliki keyakinan bahwa bisnis beroperasi dengan cara yang adil dan etis, dan bahwa mereka mempunyai hak-hak yang mereka harus dihormati. Para pelaku usaha harus menunjukkan komitmen terbaik terhadap kebaikan publik dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, bisnis harus transparan dalam operasi mereka dan harus memberikan informasi yang akurat kepada publik. Oke, terakhir, pelaku usaha harus memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan perundang-undangan terkait persaingan dan anti korupsi. Bisnis harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik apapun yang dapat dianggap anti persaingan atau korup. Ini termasuk menghindari praktik seperti penetapan harga dan kecurangan penawaran. Selain itu, bisnis harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam kegiatan apapun yang dapat dianggap tidak etis atau ilegal. Secara keseluruhan, konsep legalitas dan kepercayaan publik terhadap hukum bisnis di Indonesia merupakan konsep yang kompleks, karena melibatkan berbagai peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi agar bisnis dapat beroperasi secara adil dan etis. Bisnis harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan bahwa mereka transparan dalam operasi mereka dan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada publik. Selain itu, bisnis harus memastikan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik apapun yang dapat dianggap anti kompetitif atau korup. Untuk slide selanjutnya, analisis kerangka hukum yang ada untuk perjanjian dan keterlibatan di Indonesia yang akan dibawakan oleh rekan kita, Sugeng. Baik rekan-rekan mahasiswa semuanya, selanjutnya analisis kerangka hukum yang ada untuk perjanjian dan keterlibatan di Indonesia. Kerangka hukum yang ada untuk perjanjian dan keterlibatan bisnis di Indonesia sebagian besar diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menetapkan prinsip-prinsip umum untuk menandatangani kontrak dan perjanjian serta untuk menegakkan perjanjian tersebut. Kode ini juga mengatur pembentukan kemitraan dan usaha patungan dan menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menguraikan hak dan kewajiban para pihak dalam hal pembentukan kontrak, termasuk persyaratan untuk memberikan informasi tertentu sebelum menandatangani perjanjian, kebutuhan para pihak untuk menandatangani kontrak dengan itikat baik, dan kebutuhan para pihak untuk bertindak dengan hati-hati dalam melaksanakan kewajiban mereka. Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur aturan dan regulasi khusus yang mengatur pembentukan dan penegakan perjanjian dan keterlibatan. Ini termasuk aturan dan peraturan yang mengatur pembentukan kontrak, aturan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan kontrak, aturan dan peraturan yang mengatur pemutusan kontrak, dan aturan dan peraturan yang mengatur penegakan kontrak. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Maria Ulfa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis kerangka hukum yang ada untuk perjanjian dan keterlibatan di Indonesia. Hukum Indonesia juga mengatur para pihak dalam perjanjian dan keterlibatan, termasuk hak untuk meminta ganti rugi jika terjadi pelanggaran kontrak. Ini termasuk hak untuk mencari ganti rugi atas pelanggaran kontrak, hak untuk meminta pembatalan atau pembatalan kontrak, dan hak untuk mencari kinerja spesifik dari kontrak. Secara keseluruhan, kerangka hukum yang ada untuk perjanjian dan keterlibatan di Indonesia bersifat komprehensif dan memberikan perlindungan para pihak terhadap perjanjian dan keterlibatan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengadakan kontrak dan perjanjian, dan menetapkan aturan dan peraturan yang mengatur pembentukan dan penegakan perjanjian dan perikatan. Selain itu, hukum Indonesia juga mengatur aturan dan regulasi khusus yang mengatur pembentukan dan penegakan perjanjian dan perikatan, serta untuk perlindungan para pihak dalam perjanjian dan keterikatan. Untuk pembahasan tentang evaluasi kekuatan dan kelemahan kerangka kerja saat ini dan dampaknya terhadap perusahaan bisnis akan dilanjutkan oleh Kak Susana. Selanjutnya, evaluasi kekuatan dan kelemahan kerangka kerja saat ini dan dampaknya terhadap perusahaan bisnis. Kekuatan kerangka kerja saat ini di Indonesia difokuskan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik dan memberikan insentif bagi bisnis untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini menyebabkan peningkatan investasi asing langsung dan perkembangan ekonomi Indonesia. Lalu, kerangka kerja ini juga mendorong pengembangan model bisnis inovatif dan adopsi teknologi baru yang membantu menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif. Lalu pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi birokrasi dan memudahkan bisnis untuk beroperasi di negara ini. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah bisnis dan penciptaan lapangan kerja baru. Yang terakhir, pemerintah juga telah menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam operasi bisnis. Hal ini telah membantu menciptakan lapangan bermain yang lebih setara bagi bisnis dan telah mendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kelemahan kerangka kerja saat ini. Yang pertama, kerangka kerja saat ini tidak memberikan insentif yang cukup bagi bisnis untuk berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Hal ini menyebabkan kurangnya inovasi di negara ini dan kurangnya persaingan di sektor-sektor tertentu. Yang kedua, kerangka kerja ini juga tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk hak kekayaan intelektual yang telah menyebabkan kurangnya investasi dalam penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, kerangka kerja ini tidak memberikan insentif yang cukup bagi bisnis untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Hal ini menyebabkan kurangnya tenaga kerja terampil di negara ini dan kurangnya produktivitas. Yang keempat,
kerangka kerja ini tidak memberikan insentif yang cukup bagi bisnis untuk berinvestasi dalam perlindungan lingkungan. Hal ini menyebabkan kurangnya perlindungan lingkungan dan kurangnya kemajuan di bidang ini. Berikut dampak terhadap usaha bisnis di Indonesia. Kerangka kerja di Indonesia saat ini telah memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di tanah air. Ini telah mendorong investasi asing langsung, meningkatkan jumlah bisnis, dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini juga mendorong pengembangan model bisnis yang inovatif dan adopsi teknologi baru. Namun, itu juga memiliki beberapa dampak negatif, kurangnya insentif bagi bisnis untuk berinovasi dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan, kurangnya perlindungan untuk hak kekayaan intelektual, dan kurangnya insentif bagi bisnis untuk berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan mereka. Selanjutnya, pembahasan akan disampaikan oleh Mbak Ayu. Terima kasih. Iya, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi solusi potensial dan rekomendasi untuk meningkatkan kerangka kerja. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama, meningkatkan penegakan hukum yang bisnis yang ada. Biasanya Indonesia itu harus fokus pada penguatan penegakan hukum bisnis yang ada. Hal ini karena dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah petugas penegak hukum, memberikan pelatihan yang lebih baik kepada petugas penegak hukum yang ada, dan meningkatkan hukuman untuk ketidakpatuhan. Yang kedua, ada buat kerangka hukum bisnis terpadu. Biasanya pemerintahan Indonesia harus membuat kerangka hukum bisnis terpadu yang berlaku untuk semua bisnis di negara ini. Ini akan memastikan bahwa bisnis memiliki pemahaman yang jelas tentang hukum yang berlaku untuk mereka dan akan membantu mengurangi kompleksitas sistem hukum. Dan yang ketiga, ada merampingkan proses untuk mendirikan bisnis. Biasanya pemerintahan Indonesia harus menyederhanakan proses untuk mendirikan bisnis. Ini dapat mencakup penyederhanaan proses pendaftaran, mengurangi jumlah dokumen yang diperlukan, dan menghilangkan rintangan birokrasi yang tidak perlu. Dan yang terakhir, meningkatkan akses ke nasihat hukum. Pemerintahan Indonesia harus meningkatkan akses ke nasihat hukum itu untuk usaha kecil, karena ini dapat mencakup penyediaan layanan nasihat hukum gratis atau berbiaya rendah, atau membuat jaringan penasihat hukum yang tersedia untuk memberikan saran kepada bisnis. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kami, Kak Ayu. Selanjutnya saya akan melanjutkan meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem hukum. Ini dapat mencakup memperkenalkan sistem online untuk mengajukan dokumen hukum, menyediakan akses ke basis data hukum, dan menggunakan kecerdasan buatan untuk mengotomatiskan proses hukum. Dan yang terakhir, meningkatkan pendidikan dan pelatihan profesional hukum. Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan profesional hukum. Ini dapat mencakup memperkenalkan kursus yang lebih khusus dalam hukum bisnis, memberikan lebih banyak peluang untuk melanjutkan pendidikan hukum dan menciptakan sistem untuk mengakreditasi profesional hukum. Selanjutnya, mari kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Sebelumnya, penelitian dalam presentasi ini telah menemukan bahwa perjanjian dan keterlibatan dalam hukum bisnis di Indonesia penting untuk kelancaran fungsi sektor bisnis. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Komersial Indonesia memberikan kerangka hukum untuk kontrak, kemitraan, dan bentuk keterlibatan lainnya antara bisnis. Namun, kerangka hukum tidak selalu jelas, dan ada kebutuhan untuk lebih jelas dan konsistensi dalam interpretasi hukum. Selain itu, hukum tidak selalu ditegakkan dan perlu adanya penegakan hukum yang lebih besar. Temuan penelitian ini berimplikasi pada dunia usaha di Indonesia. Bisnis harus menyadari kerangka hukum yang mengatur perjanjian dan keterlibatan dan harus memastikan bahwa mereka mematuhi hukum.
Selain itu, bisnis harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa kontrak dan perjanjian mereka mengikat dan dapat ditegakkan secara hukum. Untuk penelitian di masa depan, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk memeriksa penegakan perjanjian dan keterlibatan dalam hukum bisnis di Indonesia dan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan penegakan hukum. Selain itu, penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk memeriksa kerangka hukum yang mengatur perjanjian dan keterlibatan dalam hukum bisnis di Indonesia dan untuk mengeksplorasi cara-cara untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi of the laws. Sebagai akhir dari presentasi ini, kami menyarankan penelitian lebih lanjut harus dilakukan untuk memeriksa implikasi hukum bagi komunitas bisnis di Indonesia. Sebagai sumber referensi pula, kami telah mengambil dari 5 sumber referensi. Yang pertama, demikian presentasi kami dari kelompok 6 terkait dengan hukum bisnis sebagai bahan ujian akhir semester mata kuliah hukum bisnis. Atas perhatian dan partisipasi Anda dalam presentasi ini, kami berharap Anda memperoleh pemahaman yang lebih tentang pentingnya konsep legalitas dan kepercayaan publik dalam membangun usaha bisnis di Indonesia. Dan apabila Anda memiliki pertanyaan atau komentar lebih lanjut, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan. Pesan terakhir dari kami, bersama-sama mari kita bekerja untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih menguntungkan di Indonesia, di mana legalitas dan kepercayaan publik ditegakkan, di mana bisnis dapat berkembang dan berkontribusi pada pertumbuhan dan kemakmuran bangsa. Sebagai penutup, pada akhirnya keberhasilan perusahaan bisnis di Indonesia tidak hanya tentang kerangka hukum, melainkan juga tentang sikap, nilai, budaya, dan orang-orang yang menjalankan dan mendukung bisnis ini. Dengan mempromosikan legalitas, kepercayaan publik, dan perilaku etis, kami dapat membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis yang berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.